Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Sandra Pratiwi, Magister Keperawatan. Saya merupakan salah satu dosen di program studi Diploma 3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pekajangan, Pekalongan. Saat ini saya sedang mengikuti program sertifikasi dosen pada tahun 2025. Video ini saya buat sebagai salah satu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang sering disebut dengan PDD UKTPT bidang pengajaran. Sebagai salah satu dosen di program studi Diploma 3 Keperawatan, saya mengajar beberapa mata kuliah. Di antaranya ada mata kuliah keperawatan jiwa, praktek klinik keperawatan jiwa, antropologi kesehatan, metodologi keperawatan, gizi diet, dan juga terkait dengan keperawatan dasar. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan terkait dengan mata kuliah keperawatan jiwa. Mata kuliah keperawatan jiwa untuk mahasiswa program studi Diploma 3 Keperawatan di sini diberikan di semester 5. Mata kuliah ini dengan kode mata kuliah adalah 02, 01, 04, 38. Total SKS untuk mata kuliah ini adalah 3 SKS dengan 2 SKS teori dan juga 1 SKS praktik. Untuk deskripsi mata kuliah keperawatan jiwa sendiri, di sini adalah mata kuliah keperawatan jiwa, di sini adalah mata kuliah yang menguraikan tentang perspektif keperawatan jiwa, kemudian tren dan isu keperawatan jiwa, kemudian juga ada konsep model keperawatan jiwa, terapi modalitas, terapi aktivitas kelompok, psikofarmaka, dan juga ada asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial dan juga pada pasien dengan masalah gangguan jiwa. Rancangan pembelajaran di sini dikembangkan dengan berbagai strategi sehingga memungkinkan mahasiswa bisa mencapai terkait dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Terkait dengan capaian pembelajaran program studi, di sini ada 4 capaian, yaitu terkait dengan sikap, kemudian ada pengetahuan, kemudian ada keterampilan umum, dan juga ada keterampilan khusus. Terkait dengan capaian pembelajaran program studi untuk sikap, di sini adalah poin yang ke-14, yaitu adalah menginternalisasi nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan yang berkemajuan. Terkait dengan capaian pembelajaran program studi untuk pengetahuan, di sini adalah poin ke-9, yaitu adalah menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dalam rentang sehat sakit pada berbagai tingkat usia. Untuk capaian pembelajaran program studi terkait dengan keterampilan umum, di sini ada yang poin pertama, di situ adalah menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dengan menganalisa data serta metode sesuai dengan berbagai metode yang sudah ataupun maupun akan dipilih. Kemudian untuk poin kedua, di sini adalah menunjukkan kinerja dengan mutu dan kualitas yang terukur. Kemudian untuk keterampilan khususnya, di sini adalah yang poin pertama, harapannya mampu memberikan asuhan keperawatan kepada individu, keluarga, kemudian kelompok, baik sehat ataupun sakit, dan juga dalam kondisi kegawat daruratan, dengan memperhatikan aspek biologis, kemudian psikologis, sosiokultural, spiritual yang menjamin klien sesuai dengan standar asuhan keperawatan. Capaian pembelajaran program studi yang poin keterampilan khusus nomor 2, di situ adalah mampu mengelola asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangan klinis. Terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah untuk keperawatan jiwa sendiri, di sini ada 7 capaian pembelajarannya. Yang pertama, di sini adalah mampu memahami konsep dasar keperawatan jiwa. Yang kedua, mampu mengenal model konseptual keperawatan jiwa. Yang ketiga, mampu memahami terapi modalitas dalam asuhan keperawatan jiwa. Yang keempat adalah mampu menguasai konsep terapi aktivitas kelompok dalam asuhan keperawatan jiwa. Yang kelima adalah mampu memahami konsep psikofarmaka. Yang keenam adalah mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial. Dan yang ketujuh adalah
mampu menguasai konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah gangguan jiwa. Untuk memenuhi terkait dengan capaian pembelajaran program studi dan juga terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah, di sini ada beberapa materi yang diajarkan di mata kuliah keperawatan jiwa. Untuk materi yang pertama, di sini ada materi konsep dasar keperawatan jiwa. Materi yang kedua, di sini ada tren dan isu keperawatan jiwa. Materi yang ketiga, di sini ada peran dan fungsi perawat jiwa. Materi yang keempat adalah aplikasi model konseptual di keperawatan jiwa. Yang kelima adalah terapi modalitas dalam asuhan keperawatan jiwa. Yang keenam adalah terapi aktivitas kelompok dalam asuhan keperawatan jiwa. Materi yang ketujuh adalah penggolongan diagnosis gangguan jiwa. Kemudian materi yang kedelapan adalah konsep psikofarmaka. Kemudian untuk materi yang ke-9 di sini ada konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah psikososial yang terdiri dari kecemasan, kehilangan, dan juga gangguan citra tubuh. Untuk materi yang ke-10 di sini adalah terkait dengan konsep asuhan keperawatan pada pasien dengan masalah gangguan jiwa yang terdiri dari harga diri rendah, isolasi sosial, gangguan sensori persepsi halusinasi, perilaku kekerasan, dan juga terkait dengan defisit perawatan diri. Untuk kegiatan pembelajaran supaya menunjang terkait dengan mata kuliah ini, kegiatan pembelajaran dilakukan dengan perkuliahan, kemudian juga ada diskusi, kemudian juga ada tutorial, kemudian ada penugasan, kemudian ada program based learning, dan juga ada studi kasus. Selain itu, untuk pembelajaran di laboratorium, kita ada simulasi, kemudian ada demonstrasi dengan pendampingan dengan pasien probandus dan juga dengan role play. Selain itu, kita juga ada penugasan ya yang kita berikan kepada mahasiswa. Tugas yang kita berikan di sini dalam bentuk kuis, kemudian juga ada pembuatan laporan pendahuluan, pembuatan laporan strategi pelaksanaan, dan juga ada pembuatan laporan studi kasus dan juga pembuatan proposal role play terkait dengan terapi aktivitas kelompok. Terkait dengan penilaian, di sini penilaiannya kita ada beberapa teknik penilaian yang dilakukan. Teknik penilaiannya dilakukan dengan tes tertulis, yaitu untuk UTS dan juga UAS. Kemudian ada kuis untuk mengetahui terkait dengan pemahaman mahasiswa di setiap kali kita menjelaskan materi. Kemudian ada rapot paper ya terkait dengan tugas mahasiswa dalam pembuatan laporan pendahuluan dan juga pembuatan laporan strategi pelaksanaan. Kemudian juga ada oral presentasi, kemudian ada partisipasi unjuk kerja, dan juga ada ujian OSCE. Terkait dengan instrumen penilaian, di sini kita menggunakan lembar atau soal tes, kemudian juga ada lembar penilaian kinerja. Untuk komponen dan proporsi penilaian sendiri, di sini kita bagi menjadi 4 komponen. Di sini ada yang pertama tugas itu bobotnya adalah 40%, ujian tengah semester 20%, ujian akhir semester 30%, dan sikap di sini ada 10%. Dengan total untuk komponen penilaian di sini adalah 100%. Kemudian terkait dengan rating penilaian untuk setiap nilai di sini kita menggunakannya adalah dari rating penilaian A, kemudian ada AB, kemudian ada B, ada BC, kemudian ada C, CD, dan juga terkait dengan D. Supaya proses pembelajaran di sini bisa berjalan dengan lancar, di sini ada beberapa peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi oleh mahasiswa dan juga oleh dosen yang bersangkutan. Kemudian juga untuk menunjang terkait dengan proses pembelajaran, di sini disediakan beberapa sumber referensi yang memang bisa menunjang terkait dengan proses pembelajaran. Di sumber referensi, di sini kita ada beberapa artikel jurnal yang memang dihasilkan oleh saya sendiri sebagai penulis, baik itu penulis utama ataukah penulis kedua ataukah penulis yang lain. Di sini ada beberapa judul yang memang hasil dari penelitian dari
penulis sendiri dan juga hasil penelitian dari mahasiswa, di mana di sini yang diterbitkan dalam artikel jurnal. Beberapa judul yang ada di sini adalah pertama terkait dengan penerapan terapi menghardik pada gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran. Kemudian juga ada terkait dengan judul gambaran tingkat stres, sumber stres, strategi coping mahasiswa saat praktek klinik keperawatan dasar di rumah sakit. Dan juga ada terkait dengan penerapan terapi bercakap-cakap pada pasien gangguan sensori persepsi halusinasi. Selain artikel jurnal, sumber pustaka yang digunakan di sini juga ada beberapa buku yang digunakan. Buku-buku ini terdiri dari buku-buku cetak yang memang di sini sudah diperbaharui terkait dengan materi-materi dari keperawatan jiwa. Salah satu buku yang digunakan di sini ada buku elektronik yang dihasilkan oleh saya sendiri beserta dengan tim yang ada. Di situ dengan judul buku saku praktek klinik keperawatan jiwa berbasis SDKI, SLKI dan juga Psiki jilid pertama. Untuk jumlah pertemuan untuk mata kuliah ini, di situ ada 16 kali pertemuan untuk mata kuliah praktek, kemudian 16 kali pertemuan juga untuk mata kuliah teori. Kemudian di sini saya akan menggambarkan atau memaparkan salah satu contoh terkait dengan proses pembelajaran yang ada di laboratorium, yaitu tentang praktik strategi pelaksanaan pada pasien dengan gangguan sensori persepsi halusinasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini, mungkin dari salah satu mahasiswa bisa untuk memimpin terlebih dahulu berdoa supaya kita bisa diberi kemudahan dan kelancaran dalam praktek hari ini. Maka silakan dari mahasiswa bisa dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk mengawali pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan mempraktekkan terkait dengan strategi pelaksanaan pada pasien dengan gangguan sensori persepsi halusinasi. Kalian masih ingat terkait dengan strategi pelaksanaan pada pasien dengan gangguan sensori persepsi halusinasi? Di situ fasenya ada fase apa saja? Orientasi, fase kerja, fase terminasi. Ya, betul sekali ya. Jadi di sini kita ada 3 fase ketika kita akan melakukan strategi pelaksanaan. Untuk fase pertama tadi di sini kita ada yang namanya fase orientasi. Ketika di fase orientasi, di situ nanti kita ada salam terapeutik, kemudian setelah itu ada evaluasi validasi, kemudian juga ada kontrak untuk pertemuan hari ini. Kemudian terkait dengan fase kerja, di situ berarti nanti akan disesuaikan dengan topik kita hari ini. Di situ akan mempelajari terkait dengan praktik apa, ya. Kemudian kalau di fase terminasi, berarti ada evaluasi subjektif objektif, kemudian ada rencana tindak lanjut dan juga ada terkait dengan kontrak untuk pertemuan selanjutnya. Kemarin teori kita sudah menjelaskan terkait dengan intervensi pada pasien dengan gangguan sensori persepsi halusinasi. Masih ingat intervensi pada pasien dengan gangguan sensori persepsi itu apa saja? Apa saja? Yang pertama di sini ada menghardik, kemudian setelah menghardik ada cakap-cakap, kemudian aktivitas terjadwal, kemudian yang satunya obat. Ya. Akan tetapi sebelum kita mengajarkan pasien untuk mengontrol, di sini ada satu yang harus dilakukan, yaitu adalah mengkaji terkait dengan halusinasi yang dialami oleh pasien. Cara mengkaji halusinasinya di sini apa saja yang perlu dikaji? Ya, kemudian ada isi, kemudian ada waktunya, kemudian ada frekuensi, kemudian ada respon dan situasinya dia seperti apa. Ya, jadi ada caranya. Jadi kita melakukan pengkajian terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru nanti kita akan
mengajarkan cara untuk mengontrol dari halusinasinya. Saat ini saya akan mencoba mempraktekkan ya terlebih dahulu terkait dengan praktik strategi pelaksanaan pada pasien dengan gangguan sensori persepsi halusinasi di SP yang pertama, yaitu adalah mengajarkan pasien untuk mengherdik. Gitu. Di sini ada yang mau jadi probandusnya, pura-pura jadi pasien. Di sini siapa? Oh, Mbak Marsanda. Ya, berarti kita siapkan terlebih dahulu, kemudian baru nanti akan kita praktekkan terkait dengan strategi pelaksanaannya. Ya, sekarang kita lihat bagaimana cara praktek strategi pelaksanaannya. Berarti Mbak Marsanda di sini sebagai pasien ya, silakan berdiri di sini. Kemudian di sini saya sebagai seorang perawat. Ya, ketika kalian melakukan strategi pelaksanaan, perlu diperhatikan ya terkait dengan posisi terapeutik ketika akan melakukan strategi pelaksanaan. Posisi di sini nanti kita adalah berhadapan ya, tidak ada sekat antara perawat dengan pasiennya. Ya, tetapi usahakan di sini ada jarak terapeutik untuk menghindari supaya ketika misalnya kita berhadapan dengan pasien perilaku kekerasan, mungkin pasien ingin memukul kita atau ingin melukai kita, di situ ada jaraknya. Kemudian juga perlu diperhatikan kita harus berada di dekat pintu ya, supaya apa? Supaya di sini ketika pasien akan keluar, kita di sini bisa menghalangi supaya pasiennya tidak kabur dan sebagainya. Di sini kita contohkan, kalian perlu membawa juga terkait dengan alat tulis karena di sini nanti kalian akan membuat jadwal kegiatan harian untuk pasien kita. Di sini saya contohkan terlebih dahulu, silakan nanti bisa dilihat. Ketika kita melakukan strategi pelaksanaan, di sini ada dari fase orientasi, fase kerja, dan juga ada di fase terminasi. Saya contohkan terlebih dahulu di sini untuk yang pertama, di situ adalah di fase orientasi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Yuni. Saya kebetulan mahasiswa dari UMPP. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Marsanda. Dengan Mbak Marsanda. Mbak Marsanda sedang dipanggil dengan nama siapa? Marsha aja. Mbak Marsanda. Oke. Bagaimana perasaannya Mbak Marsanda hari ini? Perasaan saya biasa-biasa saja. Biasa-biasa aja. Ada apa sih di rumah Mbak Marsanda sampai kok Mbak Marsanda dibawa ke sini? Saya suka marah-marah karena dengar bisikan. Oh, suka marah-marah karena sering mendengar bisikan. Iya. Ya. Bisikannya muncul sehari berapa kali Mbak Marsanda? Satu kali. Satu kali dalam sehari. Ya. Gimana kalau kita di sini nanti berbincang-bincang ya Mbak Marsanda untuk berbicara terkait dengan suara-suara yang didengar oleh Mbak Marsanda. Tempatnya mau di mana Mbak Marsanda? Di sini saja. Mau di sini. Kurang lebih waktunya mau berapa lama Mbak Marsanda? 10 menit. 10 menit. Ya, di sini kita akan berbincang-bincang terkait dengan suara-suara yang didengar oleh Mbak Marsanda. Itu adalah ketika di fase orientasi ya. Tadi di fase orientasi ada terkait dengan salam terapeutik, ada evaluasi validasi, dan juga ada kontrak untuk pertemuan hari ini. Kemudian sekarang saya lanjutkan untuk yang di fase kerja. Di fase kerja berarti kita topiknya di sini ada identifikasi ya terkait dengan halusinasi dan mengajarkan pasiennya untuk mengherdik ya. Mbak Marsanda, kalau boleh tahu, tadi kan Mbak Marsanda mendengar suara-suara ya. Suara-suara tersebut kalau boleh tahu tentang apa Mbak Marsanda? Suara itu membisikkan saya untuk marah-marah. Marah-marahnya seperti apa Mbak Marsanda? Memukul-mukul tembok. Memukul-mukul tembok ya. Suaranya biasanya muncul sehari berapa kali Mbak Marsanda? Satu kali. Satu kali. Ketika Mbak Marsanda sedang apa suara itu muncul? Sedang saya sendirian di kamar. Sendirian di kamar. Kemudian ketika Mbak Marsanda mendengar suara tersebut, apa yang dilakukan oleh Mbak Marsanda? Saya memukul tembok. Memukul tembok. Jadi mengikuti terkait dengan suara yang Mbak Marsanda dengar. Dengan memukul tembok, tangannya luka atau tidak Mbak Marsanda? Iya, luka. Ya, dari sini saya akan mencoba ya mengajarkan terkait dengan cara untuk mengontrol dari suara-suara yang Mbak Marsanda dengar. Sebenarnya di sini Mbak Marsanda, saya percaya kalau Mbak Marsanda di sini mendengar suara-suara tersebut. Akan tetapi saya di sini dengan teman-teman yang ada di sini tidak mendengar suara tersebut. Itu namanya adalah halusinasi Mbak Marsanda. Jadi ada suara-suara yang Mbak Marsanda dengar, tetapi pada kenyataannya suara tersebut tidak ada. Ya. Mbak Marsanda mau saya ajarkan cara untuk mengontrolnya Mbak Marsanda.
Ya, cara mengontrolnya di sini kita ada 4 Mbak Marsanda. Yang pertama dengan menghardik, kemudian dengan bercakap-cakap, kemudian ada aktivitas terjadwal, dan juga ada dengan pemberian obat. Untuk pertemuan pertama di sini saya akan mengajarkan untuk menghardik terlebih dahulu. Bagaimana, Mbak Marsanda mau? Ya, Mbak Marsanda tadi mengatakan suara-suara itu munculkan ketika Mbak Marsanda sendiri ya. Jadi ketika Mbak Marsanda mendengar suara tersebut, coba jangan diikuti terkait dengan perintahnya. Mbak Marsanda bisa menutup kedua telinga Mbak Marsanda dengan tangan Mbak Marsanda. Kemudian Mbak Marsanda bisa katakan, pergi kamu suara palsu, saya tidak mau mendengar kamu, gitu. Coba Mbak Marsanda bisa lakukan, caranya seperti apa? Tutup kedua telinga, lalu katakan, pergi kamu suara palsu. Ya, bagus sekali ya Mbak Marsanda. Mbak Marsanda di sini sudah bisa mempraktekkan cara menghardik. Itu namanya adalah menghardik atau mengusir suara-suara. Itu bisa dilakukan dengan di dalam hati atau juga bisa dilakukan dengan suara lantang. Tadi kan Mbak Marsanda mendengarnya ketika malam hari ya. Nah, ketika malam hari usahakan mungkin bisa di dalam hati saja supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain yang sedang tidur gitu. Itu Mbak Marsanda sudah bisa caranya menghardik. Iya. Itu adalah kita masuk di fase kerja. Selanjutnya kita masuk di fase terminasi. Di fase terminasi kita mulai. Mbak Marsanda gimana perasaannya tadi setelah saya ajarkan caranya menghardik? Perasaannya lebih tenang, lebih baik. Lebih tenang, lebih baik. Ya, bisa diulangi lagi tadi caranya menghardik itu seperti apa, Mbak Marsanda? Iya. Kedua telinga ditutup menggunakan tangan, lalu katakan, pergi kamu suara palsu. Iya, bagus sekali ya Mbak Marsanda. Mbak Marsanda sudah bisa untuk melakukan cara menghardik. Mbak Marsanda di sini saya akan buatkan jadwal kegiatan harian untuk Mbak Marsanda. Kira-kira Mbak Marsanda ingin melakukan menghardik itu sehari mau berapa kali Mbak Marsanda? 2 kali. 2 kali. Jam berapa sampai jam berapa Mbak Marsanda? Jam 8 pagi. Jam 8 pagi sama jam 9 malam. jam 9 malam. 9 malam. Oke. Di sini nanti menghardik ya Mbak Marsanda ya. Iya. Oke. Di sini nanti ada keterangannya ya Mbak Marsanda. Di sini ada dengan bantuan. Bantuan itu ketika misalnya Mbak Marsanda katanya jam 8 mau melakukan menghardik. Kemudian saya ingatkan, Mbak Marsanda katanya mau melakukan menghardik. Coba dilakukan menghardik itu seperti apa? Itu berarti Mbak Marsanda bisa diisikan di sini dengan B, gitu ya. Tetapi ketika misalnya jam 8 di sini Mbak Marsanda melakukan menghardik sendiri, ya misalnya langsung menghardik, berarti di situ nanti diisi dengan M. M itu adalah mandiri, ya. Jadi Mbak Marsanda bisa melakukan sendiri. Kemudian misalnya di jam 8 di sini Mbak Marsanda ingin melakukan menghardik, tetapi Mbak Marsanda lupa. Kemudian Mbak Marsanda tidak melakukan, berarti di sini bisa diisi dengan T, gitu ya. Mbak Marsanda sudah paham bagaimana cara mengisi jadwalnya? Sudah ya. Di sini nanti saya berikan jadwalnya untuk Mbak Marsanda. Nanti Mbak Marsanda bisa isi terkait dengan jadwalnya, gitu. Bagaimana kalau besok kita bertemu lagi Mbak Marsanda? Iya, boleh. Iya, tadi kan ada 4 cara ya untuk mengontrol. Hari ini kan sudah belajar caranya menghardik. Besok berarti saya ajarkan caranya bercakap-cakap dengan orang lain supaya Mbak Marsanda di sini bisa mengalihkan halusinasinya dengan berbincang-bincang dengan orang lain, gitu. Untuk waktunya mau jam berapa Mbak Marsanda? Jam 10 pagi. Jam 10 pagi. Tempatnya mau di mana? Di sini saja. Di sini saja, ya. Berarti itu saja ya Mbak Marsanda. Senang membantu Mbak Marsanda. Besok kita bertemu lagi jam 10 untuk melakukan cara yang kedua untuk mengontrol halusinasi, yaitu dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu terkait dengan di fase terminasi ya. Jadi di fase terminasi di sini kita ada evaluasi subjektif dan objektif, kemudian ada rencana tindak lanjut dan ada kontrak untuk pertemuan selanjutnya. Di kontrak pertemuan selanjutnya kalian sudah tentukan ya terkait dengan tindakan apa sih yang selanjutnya akan diberikan ke pasiennya, sehingga ketika misalnya kita bertemu dengan pasien di sini kita tidak tidak mikir lagi mau ketemunya membahas tentang apa, tetapi sudah ditentukan terkait dengan mau bertemu dengan pasien untuk melakukan terkait dengan cara yang kedua, yaitu adalah mengontrol dengan bercakap-cakap dengan orang lain. Ya, Mbak Marsanda silakan bisa kembali.
kembali ke tempat berikutnya. Oke, itu adalah terkait dengan strategi pelaksanaan pada pasien dengan gangguan sensori persepsi halusinasi. Mungkin ada yang mau ditanyakan terkait dengan gangguan sensori persepsi halusinasi terkait dengan strategi pelaksanaannya? Iya. Jadi kan pada pasien dengan halusinasi itu untuk SP pertamanya dilakukan menghati ya Bu. Kalau misal saat kita melakukan kunjungan ke pasien, terus pasiennya tuh udah bisa terkait dengan menghati karena dari pengalaman sebelumnya sudah pernah diajarkan. Yaitu nanti untuk pertemuan saat itu tetap dilakukan menghati apa dilanjutkan SP selanjutnya. Oke, terima kasih ya Mbak pertanyaannya. Jadi ketika kita tahu ya kalau di SP menghardik itu kan berarti di SP pada pasien dengan gangguan sensori persepsi itu kan ada menghardik, ada aktivitas berbicara terlebih dahulu, aktivitas terjadwal dan juga ada pemberian obat. Ketika misalnya pasien di sini ketika kita melakukan pengkajian dari halusinasi, misalnya pasien mengatakan saya ketika mendengar suara tersebut mengusirnya, berarti kan pasien tersebut sudah bisa untuk menghardik ya. Jadi ketika kita akan masuk ke intervensi selanjutnya, di sini kita evaluasi terlebih dahulu. Tadi kan kalau di di fase kerja itu kan kita ada 4 cara ya, 4 cara. Ketika di 4 cara itu misalnya pasiennya sudah bisa, berarti coba dipraktekkan caranya menghardik itu seperti apa. Misal pasiennya sudah bisa, sudah betul, berarti kita bisa melanjutkan ke SP selanjutnya. Jadi langsung ke bercakap-cakap. Akan tetapi ketika misalnya menghardiknya masih belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, berarti kita ulangi terlebih dahulu dengan caranya menghardik, baru setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan SP selanjutnya. Gitu. Kira-kira sudah bisa dipahami? Sudah. Alasannya? Di bagian terminasi awalnya belum menemukan perasaan pasiennya seperti dilakukan menghati, baru di bagian pengajian halusinasinya masih ada kurang kayak waktu, frekuensi, terus respon sama situasinya pasien untuk mendengar halusinasi. Di sini tadi yang sudah dilakukan Mbak Rosa sebenarnya sudah bagus ya dengan Mbak Diva terkait dengan strategi pelaksanaan pada pasien dengan gangguan sensori persepsi halusinasi. Memang perlu juga dibawahi terkait dengan kayak di bahasa orientasi, di situ terkait dengan validasinya. Ya tadi kan sudah mendengar suara, perlu divalidasi lagi terkait dengan suara-suaranya seperti apa, sampai apa yang sudah dilakukan. Kemudian tadi kalau Mbak Rosa melakukan pengkajiannya itu dilakukannya adalah ketika masih di fase orientasi ya. Harusnya pengkajian halusinasi itu dilakukannya adalah sudah masuk ketika di fase kerja. Kalau tadi kan dievaluasi validasi terkait dengan masalahnya, kemudian dikaji halusinasinya, kemudian baru dijelaskan cara mengontrolnya ini ada 4, kemudian baru kontrak gitu ya. Harusnya setelah dievaluasi validasi, Mbak Rosa di sini ada terkait dengan kontrak untuk pertemuan saat ini, kemudian baru melakukan pengkajian, kemudian mengajarkan menghardik. Kemudian determinasinya di situ evaluasi subjektifnya ya, nanti perlu dievaluasi terkait dengan perasaan pasien setelah dia diajarkan menghardik itu seperti apa. Tapi sudah bagus, nanti ke depannya bisa lebih bagus. Ya, berarti untuk mengakhiri kegiatan kita di siang hari ini kita tutup ya dengan membaca doa terlebih dahulu. Salah satu bisa mungkin untuk berdoa terlebih dahulu, silakan. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan. Insya Allah kita besok bertemu lagi masuk di strategi pelaksanaan pada pasien dengan defisit perawatan diri. Sebelum laboratorium, silakan nanti kalian bisa pelajari terlebih dahulu, kemudian baru nanti kita akan mempraktikkannya. Terima kasih atas kerjasamanya.